Tapi Ustadz, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Dwi dari Bangil. Bismillah, bagaimana maksud dari masuk Islam secara kafah Ustadz dan penerapannya dalam kehidupan kita? Apakah hanya menggunakan satu manhaj satu saja Ustadz atau pilih yang paling terkuat? Baik. Allah berfirman dalam Quran untuk kita memerintahkan agar kita masuk berislam itu secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Maksudnya adalah jangan kita dalam beragama memilih-milih. Ya, syariat ini dia laksanakan, syariat yang lain tidak. Demikian. Jadi harus total. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam masalah muamalah yang lainnya. Ini jangan sampai kita menghalalkan syariat yang memang semua hukumnya padahal sama. Adapun mungkin orang tidak berkuasa, tidak mampu atau terjatuh pada kesalahan sehingga tidak mengamalkan suatu syariat, maka ini bukan berarti dia meninggalkan Islam yang atau tidak masuk Islam secara kafah, tidak, tapi dia jatuh kepada dosa. Karena ada orang yang berkeyakinan gitu loh, kalau ini tidak wajib, yang ini wajib, yang dipilih-pilih dalam beragama. Maka itu yang dimaksud. Seperti misalnya sholat wajib tapi jilbab tidak wajib. Nah ini orang yang tidak masuk Islam secara kafah. Kalau berhukum dengan hukum Allah, urusan masalah mengatur manusia tidak mau hukum Islam. Tapi hukum nikah, hukum perkawinan pakai hukum Islam. Ini maksudnya tidak kafah dalam berislam. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita masuk Islam secara kafah, yakni semua syariat kita lakukan. Baik secara lahir, baik secara zahir, baik secara batin, semua yang kita lakukan. Ada orang yang sholatnya karena syariat dianggap syariat, tapi giliran berjenggot nggak mau. Kenapa? Karena berat. Sehingga jenggot tidak wajib atau jenggot lala, ini termasuk bagian dari syariat juga. Jadi masuk Islam secara kafah, baik dalam menutup aurat secara kafah. Kan ada orang Islam cukup sholat saja, sehingga kalau menutup aurat tidak pakai nutup aurat. Artinya kalau di luaran dia terbuka aurat, wanita kan banyak begitu. Ke masjid banyak ditenteng, dia pakai rok mini, ke masjid menenteng sajadah, menenteng mukenanya. Jadi kenapa kalau tutup aurat saat mau sholat saja, sementara ketika kerja dia tidak menutup auratnya, atau ketika berjalan di luar tidak menutup auratnya. Berarti ini pilih-pilih dalam syariat dan berarti tidak masuk Islam secara kafah. Demikian. Ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari nomor akhir 720. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Minta nasihatnya Ustaz agar kita semangat belajar bahasa Arab. Jazakallahu khairan. Baik, bahasa Arab para jemaah sekalian adalah wi'aul Islam. Bahasa Arab itu adalah bejananya dari ilmu Islam. Jadi semakin luas kita ilmu bahasa Arab akan semakin luas menyerap ilmu. Karena Al-Quran, tafsir, perkataan para ulama dengan bahasa Arab. Sehingga kita bukan berarti tidak bisa belajar agama tanpa bisa bahasa Arab. Namun tidak akan maksimal sempurna. Sehingga penting kita untuk belajar bahasa Arab. Bukan ingin kita jadi kiai, jadi ustaz, jadi santri. Bukan. Tapi kita ingin mempelajari agama ini supaya lebih sempurna, lebih maksimal. Dan bahasa Arab sebenarnya kalau dalam pendapat Imam Syafi'i adalah kewajiban setiap muslim harus mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Maka dengan kita belajar Al-Quran berarti belajar bahasa Arab. Dan semakin pandai kita bahasa Arab, semakin mudah juga mempelajari Al-Quran. Semakin mudah kita dalam mengetahui maksud-maksud dari Al-Quran. Itu maksudnya. Namun sebagian ulama mengatakan dia fardu kifayah. Karena tanpa bahasa Arab pun ada orang yang bisa mempelajari bahasa Arab. Namun agama. Namun tidak sempurna. Gitu aja. Maka kiatnya yang pertama haruslah menganggap bahasa Arab hal yang penting, urgen, sehingga dia perlu. Maka mungkin dua hal yang saya selalu sarankan bagi para penuntut ilmu, belajar tahsin Quran, tajwid Quran, dan juga belajar bahasa Arab. Dua ini harus bagaimana caranya? Harus privat pun harus privat, nggak masalah. Sehingga ketika mengkaji ilmu-ilmu syar'i dengan para asatidah, dia sudah memiliki dasar-dasar. Apalagi para asatidah kita selalu dalam kajian-kajian menggunakan kitab-kitab para ulama. Maka akan memudahkan belajar bagi orang yang sudah biasa membaca kitab. Dan juga sekarang bisa memanfaatkan ya kajian-kajian para ulama di YouTube, ya, di media-media, dan para ulama tentu dengan bahasa Arab. Nah, kita bisa sampai demikian gitu. Jadi bisa lebih maksimal, lebih bisa banyak ilmu yang kita dapat ketika kita mempelajari bahasa Arab. Nah,